Sukacita dan damai sejahtera tetap ada pada kita, itu harapan dan doa saya selalu bagi kita semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca kitab Yesaya pasal 22 ayat 23. Kitab Yesaya pasal 22 ayat 23 berbunyi demikian. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang kuat, dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Di kitab Yesaya pasal 22 ini Yesaya menggunakan kiasan gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok untuk menggambarkan seorang tokoh Alkitab yang jarang sekali kita dengar, mungkin jarang disebut namanya, yaitu Eliakim. Tidak seperti Shebna, pengurus istana Raja Hizkia pada masa itu, maupun bangsa Israel yang selalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Eliakim sebagai pengurus istana mempercayai Tuhan. Saat menubuatkan kenaikan jabatan Eliakim ini, Nabi Yesaya untuk menjadi pengurus istana Raja Hizkia, Nabi menulis bahwa Eliakim akan diberi kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Seperti bacaan kita tadi, Yesaya 22 ayat 23. Karena teguh ditopang oleh kebenaran dan kasih karunia Tuhan, Eliakim juga dapat menopang seluruh keluarganya. Eliakim teguh berpegang pada perkataan-perkataan dan ajaran Tuhan, sehingga dia diberikan kedudukan yang kokoh. Namun, meski demikian, Nabi Yesaya menutupkan nubuat itu dengan peringatan yang menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya menjadi pegangan bagi kawan atau keluarganya. Kita juga tidak bisa mengandalkan orang untuk menjadi gantungan kita, karena semuanya akan gagal, kata Nabi Yesaya. Di ayat 24 sampai 22 kitab Yesaya 22 bacaan kita, di ayat 24 sampai 25, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya. Nabi Yesaya bilang gitu. Tunas dan taruh beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk bilangan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan yang mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya jangkar yang kuat yang dapat sepenuhnya diandalkan dalam hidup kita sebenarnya hanyalah Tuhan Yesus. Kita nggak bisa mengandalkan orang, tidak bisa bergantung kepada keluarga, tidak bisa bergantung pada teman atau siapapun. Setiap perkataan dan ajarannya, apabila kita mau memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, itu dapat menjadi pondasi dasar yang kokoh bagi kita. Akan dapat menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk berdiri dan menanggung banyak hal. Di dalam Matius pasal 7 ketika perumpamaan tentang orang membangun, Tuhan Yesus berkata di ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi, kata Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani orang lain, ketika ikut menanggung beban orang lain, ketika turut dalam pergumulan, penderitaan, duka cita sesama kita, kiranya kita juga mengarahkan mereka kepada Tuhan Yesus. Bukan bergantung kepada kita, bukan berharap kepada kita, tapi bergantung kepada Tuhan, yaitu jangkar sejati yang tidak akan pernah gagal, pondasi yang kuat yang tidak akan pernah meruntuhkan di atasnya. Kita yang mengenal Tuhan Yesus menyadari bahwa pondasi rohani haruslah kuat dan aman. Dalam bacaan tadi Matius 7:24 sampai 27, Kristus menggambarkan dengan jelas bagaimana seharusnya sebuah pondasi itu dibangun.
Pondasi itu harus kokoh di atas batu, bukan di dasar pasir. Megah kelihatannya, tapi mudah hancur. Apabila kita menerima dengan iman perkataan dan karya Yesus Kristus yang dilakukan semata-mata demi kebaikan kita, maka kehidupan rohani kita akan berdiri di atas sebuah batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar dapat bertahan dalam badai hidup, milikilah pondasi yang kuat. Agar dapat orang bergantung penuh kepada kita, jadikanlah Kristus sebagai sumber dari gantungan kita. Dan ketika kita dapat berharap penuh, berharaplah kepada Yesus. Jadikan dia gantungan kita melalui perkataan dan ajarannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami untuk memilih pondasi, untuk memilih gantungan yang benar-benar kuat, yaitu Engkau, perkataan-perkataanmu dan ajaranmu ya Tuhan Yesus. Tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.